warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan makalah kami yang berjudul penilaian media pembelajaran. Yang di sini kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, apa pengertian penilaian itu sendiri, dan yang kedua, apa tujuan dari penilaian media pembelajaran, yang ketiga, cara mengevaluasi, dan yang keempat, kriteria penilaian itu sendiri. Ya. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saudari Nini Daryati, dan yang kedua saudari Nur Ania, yang ketiga saya persilakan kepada pemateri yang pertama. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi yang pertama yang mengenai pengertian penilaian media pembelajaran. Menurut Norman Ronlat, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan telah dicapai oleh siswa. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pengertian penilaian media pembelajaran, kita dapat menyimpulkan yakni suatu proses yang diadakan secara sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dicapai dalam menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya, saya kira itu pengertian penilaian media pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembahasan dari pembahasan yang pertama. Saya persilakan saudari Nurani untuk mempersilakan untuk mengungkapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Kemudian tujuan evaluasi media pembelajaran. 1. Menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. 2. Menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. 3. Memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Dan yang keempat, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan media tersebut. Yang kelima, menilai kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Yang keenam, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan dari makalah kami. Untuk season pertama saya buka dengan ya, materi selanjutnya akan mohon maaf ada kesalahan sedikit. Ya, saya persilakan kepada saudara Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan coba melanjutkan rumusan ataupun poin yang ketiga dari makalah kami, yaitu kriteria evaluasi pendidik, evaluasi media pembelajaran. Jadi kriteria ini kami mengutip dari pendapat Nanda Sunjana dan Ahmad Rifai, mengatakan bahwa ada 6 ya, kalau tidak salah ada 6 kurang lebih, yaitu ketepatan dengan tujuan pengajaran, kemudian hubungan terhadap isi bahan pelajaran, kemudian kemudahan dalam memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakan media tersebut, kemudian tersedianya waktu untuk menggunakan fasilitas media itu, dan yang terakhir itu sesuai dengan cara berpikir siswa. Yang kata lain ada kesesuaian antara media dan
kondisi siswa itu sendiri. Kemudian yang poin terakhir ataupun maksud kami yang keempat yaitu cara mengevaluasi media pembelajaran. Bagaimana cara mengevaluasi media pembelajaran? Jadi caranya itu ada dua, kurang lebih ada dua. Satu itu cara evaluasi yang formatif, di mana evaluasi formatif ini suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kemudian cara yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Jadi evaluasi sumatif ini ada 3 tahap ya. Yang pertama itu evaluasi 1 lawan 1, bukan 3 ya, one on one. Kemudian evaluasi kelompok kecil atau small group, kemudian evaluasi lapangan, field evaluation. Jadi evaluasi yang pertama ini caranya memilih 2 orang atau lebih dengan memilih heterogen. Dengan kata lain, ada 2 orang ini saling ada yang berkelebihan, ada yang kekurangan. Dengan kata lain, guru itu memilih siswa yang pintar dan siswa yang agak kurang IQ-nya agar bisa dibandingkan dari media pembelajaran itu apakah memang sudah efektif atau belum. Kemudian evaluasi kelompok kecil. Ya, evaluasi kelompok kecil ini dilakukan kepada 10 atau 20 orang siswa yang dapat mewakili populasi target dan diusahakan siswa yang dipilih tersebut terdiri dari siswa-siswa yang beragam, hampir sama dengan heterogen tapi lebih ke jumlah siswanya agak lebih banyak. Kemudian yang terakhir evaluasi lapangan. Jadi evaluasi ini merupakan tahap akhir dari evaluasi formatif dengan 30 orang siswa yang berbagai bentuk meliputi tingkat kepandaian kelas itu sendiri. Saya kira itu saja dari kelompok kami. Setelah tadi pemaparan dari makalah kami, ya, saya buka sistem